Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan, dan semoga teman-teman dimanapun Anda berada, baik-baik bersama dengan keluarga, tetap semangat. Kita akan berbicara saat ini soal pertandingan perebutan tempat ketiga yang dimainkan di awal pada tanggal 2 atau hari Kamis nanti, di mana Indonesia akan bertarung dengan Irak. Ini pertandingan yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, ya. Dan pertandingan perebutan gelar juara itu pada esok hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 antara Uzbekistan menghadapi Jepang. Bagi Indonesia masih ada harapan, ya, walaupun kalah di semifinal melawan Uzbek, tapi kita masih bisa mendapatkan tiket menuju ke Olimpiade musim panas di Paris 2024 jika kita mengalahkan Irak dalam perebutan tempat ketiga. Irak di fase grup sempat dikalahkan oleh salah satu wakil ASEAN, yaitu Thailand dengan 2-0, tapi Thailand kemudian tidak bisa lolos ke babak gugur. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa peluang bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk bisa mengalahkan Irak sangat terbuka, dan itu yang diharapkan oleh pelatih Sintayong yang terus memotivasi tim, yang memberikan semangat agar tim harus kembali fokus menghadapi Irak. Ketua Umum juga Pak Erick Thohir juga ketika kalah melawan Uzbek terus membangkitkan semangat, ya, motivasi terhadap tim untuk ayo kita fight lagi. Masih ada satu pertandingan yang menentukan melawan Irak untuk langsung lolos, ya, jika bisa mendapatkan tempat ketiga. Dan kalaupun yang terburuk, misalnya kita bisa kalah, kita masih punya harapan lagi menghadapi playoff melawan wakil Afrika, ya, Guinea. Itu akan berlangsung pada tanggal 9 Mei yang akan datang di Clairefontaine ini di Perancis. Oke, untuk menyambut laga Indonesia dan Irak ini menarik karena lagi-lagi untuk wasit VAR, ya, yang mengawasi VAR itu ada nama yang sudah dikeluarkan oleh AFC, itu nama yang tidak asing lagi buat kita semua, ya. Ini seakan-akan berjodoh terus dengan yang namanya Sivakorn Puudom. Ini wasit dari Thailand, berusia 37 tahun, ya, sudah terjun di wasit sejak 2013 dan ditunjuk lagi karena kita tahu bersama pasti masih ada rasa geram dari pendukung tim nasional Indonesia dengan ulah dari Sivakorn Puudom ini. Sejak kita melakukan laga pertama melawan Qatar di fase grup A, ada berbagai macam kejadian-kejadian yang ditinjau langsung oleh Puudom ini, Sivakorn, ya, terutama ada penalti saat ada Ferrari yang menggerakkan tangan ke badan dari Mehdi, pemain dari Qatar. Di sana juga kita bisa melihat ada Ivar Janer sempat mendapatkan kartu merah setelah ada akumulasi 2 kartu kuning. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Puudom ini. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana juga kita melawan Uzbek kemarin, dia bertindak sebagai wasit VAR dan semua teman-teman sudah tahu, ya, di sana gol dari Ferrari yang akhirnya tidak mendapatkan pengesahan walaupun pemain-pemain Uzbek sudah tidak memprotes, juga pelatih dari Uzbek, bola sudah ke tengah, tapi akhirnya wasit Yan Xinjiao dari Cina ini harus mengikuti panggilan dari Sivakorn yang ingin mengecek, ya, ujung kaki dari Ramadan Sananta itu kena, tapi tidak melihat dari sudut garis yang lain tentunya dengan tangan pemain Uzbek yang juga menjulur ke belakang. Tidak ada garis VAR yang ditunjukin dari sudut yang berbeda, sehingga ini juga menjadi pertanyaan tentunya, dan kita akan lihat bagaimana, ya, bagi Udom ini untuk bisa memimpin lagi. Tapi kali ini dia menjadi asisten karena yang menjadi wasit VAR di sana sudah ditunjuk, sudah dikeluarkan oleh AFC. Di sini Abdullah Dafer dari Arab Saudi, dan kemudian Sivakorn Puudom jadi asisten. Tapi namanya tetap ada di sana. Selama masih ada Sivakorn Puudom pasti akan ketar-ketir juga kita untuk melihat pertandingan perebutan tempat ketiga. Namun ada satu hal yang baik, bahwa wasit yang memimpin pertandingan kita, wasit utama, sudah ditunjuk adalah Majed Al-Samrani. Al-Samrani ini dari Arab Saudi yang memimpin pertandingan, teman-teman masih ingat? Melawan Australia, dan dia memimpin dengan fair, netral,
bagus di mana kita memenangkan laga melawan Australia dengan 1-0 di fase grup. Nah, laga ini yang krusial. Jika kita kalah, kita out melawan Australia. Tapi ketika kita menang dengan kepemimpinan wasit Majed Al-Hamrani ini, kita maju ke pertandingan terakhir melawan Jordania yang kita menang 4-1. Ya. Dan semoga Majed Al-Hamrani ini bisa memimpin laga dengan baik kembali, sama seperti ketika dia memimpin Indonesia melawan Irak dan Indonesia melawan Australia maksudnya, dan kita akan bertarung melawan Irak dengan semangat juang yang sangat tinggi. Nah, Majed Al-Hamrani ini ditemani oleh 2 asisten wasit, yaitu Helsami Muhammad dan juga Omar Ali Al-Janal. Itu sudah resmi diumumkan oleh AFC. Kemudian wasit keempat adalah Hana Hatab. Nah, Hana Hatab ini yang ketika kita melawan Uzbek kemarin kalau nggak salah, dia juga menemani Sivakorn Puudom. Tapi yang paling berkuasa penuh saat itu adalah Puudom di sini ya. Nah, pengawas wasit dalam pertandingan Indonesia melawan Irak itu sudah ditunjuk, yaitu Tetslin Vladislav untuk ada di sana. Ya, semoga semua bisa menjalankan tugas dengan baik, tetapi tetap orang masih akan khawatir dengan keberadaan nama Sivakorn Puudom ini yang semua banyak merugikan dengan keputusan-keputusan VAR dia. Masih ingat juga ketika Witan Sulaiman melawan Uzbekistan, masuk ke kotak penalti, dihajar, wasit Sen sudah menunjuk untuk pelanggaran. Tapi Udom itu mengecek lagi, memanggil Sen ini untuk melihat ada potensi katanya penalti. Tapi kemudian dalam VAR itu bahkan tidak ada, yang tadinya itu ada pelanggaran atau tendangan ya. Kalau tidak penalti itu harus ada tendangan bebas dari luar kotak penalti karena Witan diambil. Kemudian tidak sama sekali. Ya, jangankan mendapat penalti atau tendangan bebas yang tadinya sudah ditunjuk, itu dihapus semua. Ya, tidak ada, bahkan itu dianggap ada diving di sana oleh Witan, padahal jelas-jelas memang Witan diambil oleh bek dari Uzbek ini. Jadi beberapa keputusan memang agak mengganjal ya ketika kita melawan Uzbek karena ada Udom, dan Udom sekarang kembali ada mendampingi Abdullah Dafer, dan bukan tidak mungkin lagi ya ada keputusan-keputusan dari VAR ini yang saya pikir akan merugikan kita juga dalam pertandingan melawan Irak. Tapi kita berharap ya pemain-pemain juga jangan terganggu ya dengan keberadaan Sivakorn Puudom ini. Tetap semangat pemain-pemain kita bermain fokus untuk menghadapi Irak, karena kita punya peluang untuk bisa mengalahkan Irak dalam perebutan tempat ketiga. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang perangkat pertandingan yang sudah resmi ditunjuk ya oleh AFC. Di sini dengan ada 7 orang yang akan bertindak memimpin pertandingan ya sebagai official match nantinya untuk Indonesia dan Irak. Oke, sampai ketemu lagi dalam info-info timnas selanjutnya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.